Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani S. Komenkom, saya Kada Salsabila dengan NIM 0479039991 dari Prodi Sistem Informasi. Alhamdulillah kita sudah sampai pada tugas 3 dan pada video ini saya akan mempresentasikan pengerjaan tugas 3 mata kuliah Administrasi Server. Baik, saya sudah mendownload petunjuk instalasinya. Di sini kita akan melakukan instalasi FTP server pada CentOS dan kita akan mencoba bagaimana FTP bekerja. Baik, kita langsung masuk pada konfigurasi dan pengerjaannya. Baik, Ibu izin mengulas sedikit mengenai FTP. Untuk FTP server atau File Transfer Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer lokal dan server. FTP server ini merupakan perangkat lunak atau layanan yang berjalan pada server untuk mengizinkan pengguna untuk mengakses dan mentransfer file secara aman melalui jaringan menggunakan protokol FTP. Baik, kita akan langsung mulai pada langkah pertama, yaitu menginstalasi FTP servernya. Untuk instalasi servernya, saya akan coba login menggunakan user root. Baik, untuk instalasinya, pertama kita lakukan update pada sistemnya dahulu untuk memperbarui sistem pada CentOS 10 ini, dan kita bisa gunakan command yum update. Fungsinya adalah untuk memperbarui semua paket yang terinstal pada sistem kita ke versi terbaru. Namun tadi saya sudah lebih dulu mengupdate sistemnya, karena untuk update sistem ini lumayan memakan waktu, jadi untuk mempersingkat saya sudah lakukan update sistemnya terlebih dahulu. Sehingga kita langsung bisa melakukan instalasi FTP-nya menggunakan perintah yum install vsftpd. Nah, untuk vsftpd ini merupakan FTP server yang secure. vsftpd. Untuk FTP-nya sudah terinstall. Setelah terinstall, kita aktifkan layanan dengan menggunakan perintah start dan kita lakukan enable pada FTP-nya. Enable FTP. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya. Nah, untuk status FSFTPD-nya ini kita sudah aktif atau running. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi firewall pada sistem CentOS 10 ini karena kita perlu mengizinkan lalu lintas FTP melalui firewall. Kita bisa jalankan perintah firewall min cmd min permanen at port 21. Karena FTP berjalan pada port 21, jadi kita lakukan allow port 21-nya dan juga service FTP-nya. Tidak perlu pakai protokol TCP. Lalu kita lakukan reload firewall-nya. Jadi perintah di atas tadi akan mengizinkan lalu lintas FTP melalui port 21 dan mengaktifkan layanan FTP pada firewall. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi FSFTPD-nya. Konfigurasi FSFTPD ini dapat kita lakukan melalui file etc fsftpd fsftpd.conf dengan menggunakan editor teks. Kita lakukan menggunakan editor teks nano di etc vsftpd
psftpd.conf. Lalu pengaturan yang akan kita ubah adalah pada bagian write enable. Di sini kalau misalnya tandanya masih pagar, itu tandanya perintahnya belum aktif. Jadi kita aktifkan. Karena tadi sudah aktif, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Lalu kita akan mengatur chroot jail-nya. Kita cari barisnya dahulu. Di sini kita aktifkan chroot lokalnya dan chroot list-nya. Di sini kita aktifkan juga. Lalu kita lakukan save konfigurasi atau perubahan yang tadi kita lakukan. Kita juga perlu membuat file etc vsftpd chroot_list dan menambahkan nama pengguna kita. Di sini kita masuk ke cd/ptc/vsftpd. Nah, di sini kita buat directory chroot_list. Oh, harusnya chroot_list ini adalah file. Sini kita tambahkan. Dia tandanya seperti ini. Untuk pengaturan user FTP, selanjutnya kita masuk ke pengaturan user FTP. Kita dapat menambahkan pengguna FTP baru dengan menjalankan perintah user add -m -s /sbin /login. Ini saya akan tambahkan namanya FTP user. Nah, perintah di atas tadi akan membuat pengguna baru bernama FTP user dengan directory home yang sesuai. Selanjutnya kita menambahkan pengguna baru tersebut, kita atur kata sandinya. Selanjutnya kita lakukan hak akses direktorinya. Karena kita perlu memastikan bahwa pengguna FTP memiliki hak akses yang tepat pada direktori yang ingin mereka akses. Misalnya, jika kita ingin mengizinkan pengguna FTP untuk mengakses direktori var www.html, kita bisa jalankan perintah berikut. R ftp user /var oh, untuk HTML belum ada, jadi langsung ke var www. Oh, belum ada direktori var www. Jadi coba kita buat. Sebenarnya kita juga bisa lakukan ke direktori lain. Ini coba kita
Sehingga untuk perintah yang tadi akan mengubah kepemilikan direktori menjadi pengguna FTP user dan mengatur hak akses yang tepat pada direktori tersebut. Selanjutnya kita lakukan restart SFTPD-nya. Baik, untuk konfigurasinya sudah selesai, kita akan lakukan uji coba pada user.